Pemirsa, era Patrick Waluyo di Gotoh akan segera berakhir setelah 2,5 tahun melakukan bersih-bersih dan efisiensi ketat. Sang investor kawakan dari North Star tersebut memutuskan untuk mundur dari kursi CEO. Kemudian tongkat estafet kini diserahkan kepada Hans Patuwo yang merupakan sosok lama yang disebut sebagai mesin operasional di balik layar. Namun pergantian ini menimbulkan tanda tanya pemirsa, di mana di pasar sendiri ada tanda tanya apakah misi penyelamatan Gotoh sudah benar-benar selesai dan kini saatnya fase pertumbuhan, atau ini adalah sinyal bahwa Patrick Waluyo sudah cukup dengan tangan di Gotoh. Dan yang lebih mengejutkan lagi, nama mantan CEO Andre Sulistyo kembali muncul di dalam nominasi komisaris, di mana sebenarnya arah kapal atau kemana sebenarnya arah kapal besar dari perusahaan teknologi ini akan dibawa, di mana kita akan membahas ini, yaitu topik berkaitan dengan transisi kepemimpinan misi selesai atau ditinggal, di mana kita akan membahasnya bersama dengan para Managing Editors View CNBC Indonesia. Mungkin boleh dari Mas Demi sendiri, sosok Patrick Waluyo pada saat diangkat waktu itu di tahun 2023 kan cukup menggemparkan bagi publik. Mungkin kalau dari perspektif teknologi atau dari perspektif pemimpin sebuah korporasi, Patrick Waluyo ini bahkan dikenal sebagai hands of Midas touch. Artinya apa yang dipimpin oleh Patrick Waluyo disebut akan menjadi perbaikan atau fixer untuk masuk dan juga membenahi fundamental sebuah perusahaan. Diharapkan sebenarnya kan di Gotoh demikian begitu. Cukup banyak rencana yang akan dilakukan oleh Patrick Waluyo, tapi waktu 2,5 tahun ini sebenarnya cenderung pendek. Kalau saya pribadi, saya mencium sebenarnya ini ada mungkin arah-arah politik begitu sebenarnya dengan pendeknya kepemimpinan Patrick Waluyo. Tapi kalau Mas Demi sendiri melihatnya seperti apa? Waktu Patrick jadi CEO kan kayaknya pertimbangannya lebih ke mungkin banyak yang bilang Patrick turun gunung. Karena kan Patrick di Gotoh udah lama tapi nggak pernah langsung di dalamnya kan ya. Jadi dengan masuknya Patrick mungkin di antara pemegang saham, entah yang baru atau yang lama atau yang dapat di pasar atau yang udah investor dari lama, mungkin Patrick semacam kompromi, dan karena dia udah tahu seluk-beluk perusahaan ini sejak lama dan juga dia bukan istilahnya orang dalam. Jadi ya mungkin waktu itu pertimbangannya ya kita butuh nih orang yang bisa melihat dari luar. View. Ya, dari luar. Jadi karena nggak istilahnya nggak terjebak dengan pola lama, paradigma lama, dan ya itu juga dibuktikan kan, karena ujung-ujungnya ya agak kaget juga ketika tahu-tahu Tokopedia dilepas. Itu kan nggak ada yang nebak langkah itu kan. Kalau misalnya layoff atau restrukturisasi kan itu udah dilakukan sejak zamannya Andre ya. Nah artinya mungkin ya entah ini Patrick udah selesai atau mungkin ada pembicaraan lagi di antara pemegang saham Gotoh yang banyak banget dengan hak suaranya hampir semuanya sama besar. Ya kita lihat aja apakah nanti Hans disetujui atau enggak itu. Karena kan dibandingkan perusahaan-perusahaan TBK lainnya di pemegang saham Gotoh ini lumayan cair ya, nggak ada yang benar-benar dominan. Banyak banget yang punya saham 5%, ada saham seri A, saham seri B. Jadi ya kalau misalnya politik mungkin ya politiknya lebih keras daripada perusahaan yang lainnya. Yes, ya kan, ditambah lagi dengan keterlibatan pemerintah pastinya kan, karena kan memang Gotoh ini bisa dikatakan perusahaan unicorn dalam negeri pertama, meskipun memang pada saat ini sudah bergeser shareholdernya sudah tidak murni dalam negeri, tapi waktu itu kan digadang-gadang sebagai unicorn pertama yang berada di dalam negeri. Gojek adalah unicorn pertama di Indonesia. Yes, makanya itu menjadi highlight, menjadi perhatian bagi para pelaku pasar, iya, tapi bagi warga Indonesia juga pastinya tentu saja diperhatikan begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah memang mundurnya Patrick Waluyo ini, mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Mas Davi begitu. Bisa dikatakan bahwa sinyal beres-beres Gotoh ini sudah selesai. Artinya potensinya bahwa Gotoh setelah ini akan baik kinerjanya, terutama kalau dipimpin oleh Hans yang merupakan sosok yang sudah terbiasa dengan operasional dari Gotoh itu sendiri. Kalau tadi kata Mas Demis kan, kalau tadinya Patrick Waluyo itu adalah fresh eyes gitu ya Mas. Sekarang kan kembali lagi nih ke orang lama lah istilahnya. Kira-kira bagaimana proyeksinya? Ya kalau dibilang beres-beresnya udah selesai, rasanya belum ya, karena catatan terakhir itu kan masih rugi, walaupun memang udah menciut drastis banget dan udah kelihatan tuh engine pertumbuhan dia ada di mana, kayak di lending, terus juga margin di transportasi itu juga sudah membaik. Tapi kalau dikatakan selesai sih rasanya belum ya, cuma memang risiko jangka pendek bisa dibilang udah bisa diatasi, cuma untuk jangka panjangnya masih banyak banget pekerjaan rumahnya. Dan
berita Patrick Waluyo ini mundur juga, ya mungkin kalau dibilang politik agak setuju juga ya, karena dia sempat ngomong akan lama duduk di kursi itu, dan rasanya 2 tahun tuh bukan waktu yang lama kan? ya, baru Dan sebentar 2 yang tahun. RUPSLB, there's always something with RUPSLB, makanya namanya luar biasa kan. Nah makanya ke depan sih masih panjang perjalanan Gotoh. Dan Hans Patuwo ini memang kalau dibilang operator di balik layar, itu memang iya, dan untuk menjaga kesinambungan kinerja untuk berjalan, mungkin memang si Hans ini memang cocok ya di situ. Tapi untuk inovasi-inovasi besar rasanya tunggu dulu deh nih kalau di Hans ini. Mungkin di Patrick tuh lebih tangannya lebih tepat. Betul, makanya kan itu tadi menjadi pertanyaan bahwa kenapa akhirnya Patrick Waluyo mengundurkan diri kan. Kemudian akhirnya Hans yang sudah terbiasa dengan operasional Gotoh yang akhirnya maju. Apakah memang wajar kalau pertanyaannya apakah memang Gotoh ini sudah mentok begitu efisiensinya, kemudian beres-beres, bersih-bersihnya ini sudah beres dan akhirnya menuju ke arah keberlanjutan atau seperti apa. Kemudian pertanyaan saya nanti akan saya tanyakan juga ke Mas Demis atau ke Mas Davi, apakah memang ada peninggalan dari Patrick Waluyo ini sebagai the hand of Midas touch di Gotoh ini, apa sih yang ditinggalkan?